Scene lalu berpindah ke tanggal 29 September atau tepatnya 1 hari setelah terjadinya wabah zombie T-virus pertama di The Hive, di mana pada pagi hari itu seorang reporter bernama Terry menginfokan kalau cuaca pagi ini sangatlah cerah sehingga para warga bisa menjalani aktivitasnya seperti biasa, termasuk ngarit dan nyirami tanaman. Namun tanpa mereka sadari kalau ternyata bahaya sedang mengintai warga Recon City. Di hari itu juga, perusahaan Umbrella mengirim para penelitinya untuk membuka kembali Hive dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saat para peneliti mulai masuki Hive, mereka langsung dibantai habis-habisan oleh para zombie dan Licker yang sebelumnya terkunci di dalam Hive. Dan karena kejadian itulah, pintu Hive terbuka dan membuat Umbrella sadar kalau zombie serta Licker bakal berkeliaran dan menyebarkan virusnya ke seluruh warga Recon City. Umbrella kemudian mengambil langkah cepat dengan mengkarantina kota Recon dan langsung mengevakuasi anggota-anggota petinggi Umbrella seperti Dr. Charles Ashford yang merupakan pencipta T-virus. Begitu pula dengan putri Dr. Charles bernama Angela yang pada saat itu sedang sekolah dan segera dijemput oleh petugas Umbrella. Tapi sayangnya, dalam perjalanan, mobil yang ditumpangi Angela mengalami crash sehingga membuat Angela tidak sadarkan diri. Dan hanya dalam waktu 13 jam saja, virus zombie sudah menghancurkan sebagian besar kota Recon. Alhasil, seluruh kota pun mengalami kekacauan, bahkan kantor kepolisian Recon City juga diserbu oleh para zombie. Tapi tak lama kemudian, agen spesial Tactics and Rescue Squad atau STARS yang sebelumnya diskor bernama Jill Valentine muncul untuk membantu menyingkirkan para zombie. Ia mulai membunuh para zombie dengan menembaki kepala mereka dan menyarankan agar petugas lain untuk mengungsi dari kota. Dan di titik inilah scene di mana Alice terbangun di rumah sakit dimulai. Di mana di rumah sakit Recon City, salah satu staf Umbrella menghentikan obat-obatan yang membius Alice di ruangan khusus, sehingga membuat Alice pun terbangun. Alice lalu keluar dari rumah sakit tersebut dan melihat kota Recon sudah hancur akibat virus zombie yang sudah menyebar. Alice kemudian mengambil senapan di salah satu mobil polisi yang ditinggalkan dan melanjutkan perjalanannya sendirian. Di malam harinya, seluruh warga Recon City berbondong-bondong menuju jembatan Revans karena mereka lebih memilih untuk pergi keluar dari kota. Namun karena banyaknya warga yang ingin pergi ke kota lain, Umbrella pun mendirikan tembok besar yang dibuat untuk pos pemeriksaan. Tujuannya tak lain adalah untuk memeriksa para warga dari T-virus, dan jika orang itu terinfeksi, maka tidak diperbolehkan untuk keluar dari kota Recon. Ketika proses pemeriksaan sedang berlangsung, Valentine datang untuk bergabung dengan rekannya yang bernama Piton. Tapi di waktu yang sama, salah satu bapak-bapak tiba-tiba joget sadbor lalu jatuh pingsan. Menyadari bapak itu akan berubah menjadi zombie, Piton pun menarik putri dari bapak tersebut. Namun di saat itu juga si bapak bangkit dan menggigit kaki Piton. Melihat T-virus sudah ada di antara para warga, Mayor Timothy Cain pun memerintahkan pasukannya untuk menutup semua pos. Ia juga menyuruh para warga yang masih selamat untuk pulang ke rumah masing-masing, termasuk Valentine, Piton, dan reporter Terry. Tetapi karena tak ada yang nurut, para militer pun mengancam mereka dengan cara melepaskan tembakan. Dan dengan terpaksa, Piton dan Valentine pun kembali ke dalam kota. Sedangkan di tempat lain, 3 prajurit Umbrella yang bernama Carlos, Nikolai, dan Yuri tiba di tengah kota untuk bergabung dengan para agen STAR guna melawan para zombie yang sedang demo di jalanan. Namun sayangnya jumlah zombie semakin banyak sehingga membuat mereka kewalahan.
Sementara itu, Mayor Timothy memberitahu Dr. Charles kalau mereka harus cepat-cepat pergi dari sini. Namun Dr. Charles menolak karena ia belum bertemu putrinya. Timothy pun mengungkapkan kalau Angela mengalami kreak saat dalam perjalanan dan kemungkinan besar Angela tidak bisa diselamatkan. Meskipun perkiraan Timothy ada benarnya, tapi Dr. Charles tidak menyerah. Ia lalu diam-diam masuk ke dalam camp, di mana di sana Charles meretas CCTV jalanan Recon guna melacak keberadaan Angela yang ternyata ada di SMP Kota Recon. Dengan melalui CCTV jalanan, Dr. Charles lalu mulai mencari orang di sekitar yang masih hidup dan menemukan Alice yang sedang kelilingan. Alice yang sendirian kemudian masuk ke dalam toserba. Di sana ia menemukan beberapa senjata api yang tentunya sangat berguna. Gak cuma itu, Alice juga mengambil pakaian dan memakainya agar terlihat seperti manusia. Di samping itu, Valentine, Piton, dan reporter Terry berlindung di sebuah gereja. Tapi tanpa mereka sadari ternyata gereja itu sudah ditinggali oleh monster Liker. Setelah masuk ke dalam gereja, mereka lalu bertemu dengan salah satu pria yang juga sedang bersembunyi bernama Cuping. Sambil memikirkan jalan keluar, Terry kemudian mulai bertanya tentang pekerjaan Valentine sebagai anggota STAR. Saat sedang tanya jawab, tiba-tiba datanglah seorang pendeta gereja. Terry pun segera merekam pendeta tersebut untuk mendokumentasikan tentang kejadian di kota ini. Tapi bersamaan itu, mereka malah mendengar suara gemelontang di lantai atas. Valentine pun segera pergi ke lantai atas untuk mengeceknya. Dan saat ia masuk ke dalam sebuah kamar, Valentine dikejutkan dengan salah satu zombie yang sedang diikat di kursi. Si pendeta memberitahu Valentine kalau zombie itu adalah adiknya. Namun meskipun begitu, Valentine menyarankan agar membunuh adik si pendeta karena terlalu danger. Ketika Valentine hendak membunuh zombie tersebut, si pendeta malah mencoba menghentikannya sehingga zombie itu terlepas dan menggigit si pendeta. Gak cuma itu, salah satu Liker juga mulai pating seliweran yang tentunya membuat Tyson, Terry, dan Cuping ketakutan. Cuping yang belahan silitnya mulai mengeluarkan keringat kemudian memilih keluar dari gereja. Namun belum sempat sampai di pintu keluar, ia malah lebih dulu disantap oleh Liker. Valentine lalu turun ke lantai bawah dan bergabung kembali dengan Tyson serta Terry yang sedang bersembunyi di sebuah ruangan. Tyson menginfokan kalau ada 3 sosok Liker yang pating seliweran di dalam gereja. Karena berdiam diri tidak ada manfaatnya, ketiganya pun milih untuk menghadapi para Liker. Namun peluru yang mereka tembakan sama sekali tidak mengenai Liker yang gerakannya sangat lincah. Saat ketiganya sudah kehabisan peluru, tiba-tiba Alice datang menggunakan motor curian. Alice lalu menjalankan motornya ke Liker dan menembaknya sehingga terjadi ledakan yang membunuh salah satu Liker. Gak cuma itu, Alice juga berhasil membunuh kedua Liker tersisa dengan sangat mudah. Di sisi lain, Carlos, Nikolai, Yuri, dan para anggota STAR masih bermain tembak-tembakan dengan para zombie. Meskipun peluru yang mereka bawa banyak, tapi mereka tidak sanggup untuk membunuh para zombie yang terus berdatangan dari segala arah. Sampai akhirnya Yuri diserang dan tergigit di bagian bahunya. Alhasil, Carlos pun mengajak Yuri dan Nikolai untuk bersembunyi dari para zombie. Sementara itu, Alice memimpin Valentine, Terry, dan Piton keluar dari gereja. Namun dalam perjalanan, Piton harus dituntun karena kakinya terluka akibat gigitan zombie sebelumnya. Alice pun mencoba untuk membunuh Piton karena nantinya ia pasti akan berubah menjadi zombie. Tapi Valentine langsung menghentikannya karena Tyson adalah temannya. Bersamaan itu, Terry tiba-tiba ditarik oleh mayat hidup yang muncul dari bawah tanah dan disusul oleh munculnya mayat hidup yang lain. Hal ini menandakan kalau T-virus sudah menyebar ke dalam tanah melalui undur-undur. Alice serta yang lain lalu melakukan perlawanan,
Tapi karena terlalu banyak, mereka akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Let's get out of here. This way. Kini keadaan kota Recon semakin memburuk dan infeksi T-virus sudah mencapai tahap kritis. Hal ini membuat Umbrella akhirnya mengaktifkan tentara super eksperimen mereka yang merupakan mutasi dari program Nemesis, di mana tentara itu memiliki bentuk tubuh besar dan buruk rupa. Sementara itu, di Gang Cemindil, Nikolai dan Carlos berusaha untuk menolong Yuri yang terluka akibat gigitan zombie. Di saat itulah, mereka melihat helikopter yang sepertinya akan mendarat di rumah sakit Recon City. Keduanya pun membawa Yuri ke rumah sakit tersebut. Namun tanpa mereka sadari ternyata helikopter itu tidak mendarat, melainkan menjatuhkan 2 peti ke dalam rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, mereka lalu menemukan 2 peti persenjataan tempur yang isinya sudah kosong. Carlos pun sadar kalau peti ini bukan untuk mereka, melainkan sesuatu yang berbeda. Di saat itu juga, Yuri yang sudah sepenuhnya menjadi zombie tiba-tiba menggigit lengan Carlos. Alhasil mau tak mau mereka pun membunuh Yuri dengan menembak kepalanya. Sementara itu, seorang warga sipil yang masih selamat bernama LG mendekati para agen STAR yang saat itu sedang berlindung di dalam sebuah bar. Di saat itu juga, mereka dikejutkan dengan datangnya sosok besar dari program Nemesis. Melihat bentuk Nemesis yang menyeramkan, salah satu agen yang ada di atas gedung lalu mulai menembaki Nemesis. Tapi peluru yang ditembakkan sama sekali tidak berefek terhadap Nemesis. Nemesis kemudian menyerang balik agen tersebut menggunakan RPG. Rupa-rupanya, Nemesis ini ternyata bisa dikendalikan oleh anggota Umbrella, layaknya sebuah robot kendali jarak jauh. Dan karena Nemesis ini baru pertama kalinya beroperasi, Mayor Timothy pun meminta anak buahnya untuk mengtestimoni Nemesis dengan cara melawan para agen STAR. Alhasil, terjadilah tembak-menembak antara agen STAR dengan Nemesis. Dan dengan wadidaunya, dalam waktu singkat saja, Nemesis berhasil membunuh seluruh agen STAR, sehingga hanya menyisakan LG yang memilih menyerah dengan menjatuhkan senjatanya. Kita kembali lagi ke Alice dan kelompoknya yang sedang berjalan di perkotaan. Sampai akhirnya Dr. Charles menghubungi mereka lewat telepon umum. Dr. Charles kemudian memberi kesepakatan kepada Alice, di mana ia akan membantu Alice serta yang lain keluar dari kota ini, asalkan mereka membantu Dr. Charles menemukan putrinya yaitu Angela. Dan mereka harus menemukan Angela secepat mungkin karena besok pagi Umbrella akan menghancurkan Recon City menggunakan nuklir. Awalnya Piton tidak setuju dan memilih untuk berlindung sampai ada bantuan tiba. Namun Alice meyakinkan lagi kalau kota Recon akan segera dihancurkan dan tidak ada siapapun yang akan membantu mereka. Jadi Piton pun akhirnya mau bergabung dengan Alice untuk menyelamatkan Angela. Alice dan yang lain kemudian melanjutkan perjalanannya. Tapi di tengah jalan, Nemesis tiba-tiba muncul dan menembaki ke arah mereka sampai mengenai Piton. Alice pun menyuruh Valentine dan Terry agar kabur, sedangkan ia melawan Nemesis secara langsung. Akan tapi karena senjata Nemesis terlalu brutal, Alice pun memilih kabur melarikan diri. Di mana dalam prosesnya Alice terlihat mampu melompat sangat tinggi, seolah-olah Alice ini bukan sekedar manusia biasa, melainkan Spider-Man. Alice kemudian lari ke gedung balai desa. Di sana Alice membobol tembok yang mudah dihancurkan karena dana pembangunan dicia oleh oknum. Alice lalu berhasil lolos dari kejaran Nemesis dengan masuk ke dalam pipa pembuangan sampah. Sementara itu, Valentine serta Terry masuk ke salah satu mobil. Tapi begitu ia hendak pergi, tiba-tiba Valentine diserang oleh zombie Piton. Alhasil Valentine pun terpaksa membunuh Piton dengan cara menembaknya.
Singkat cerita, saat keduanya mulai berkendara menuju SMP Recon, mereka tidak sengaja bertemu dengan LG yang meminta tumpangan kepada mereka. Karena kasihan, keduanya pun mengizinkan LG untuk ikut menuju ke SMP Recon guna mencari Angela. Sementara itu, Nicole dan Carlos terlihat kebingungan bagaimana cara keluar dari kota ini. Sampai akhirnya mereka mendapat telepon dari Dr. Ashford yang meminta mereka untuk menyelamatkan Angela jika ingin keluar dari kota ini. Sesampai di gedung SMP, Valentine membagi tugas, di mana LG pergi ke lantai 1 dan Terry ke lantai 2. Sedangkan Valentine sendirian pergi ke basement. Di tengah pencarian itu, LG lalu dihadang oleh zombie, tapi langsung ditembak oleh Carlos yang sebelumnya sudah mendapat perintah sama dari Charles untuk menemukan Angela. Sementara itu, Terry berkeliling sambil merekam keadaan sekitar menggunakan handycam-nya. Ketika ia masuk ke salah satu ruangan, ia bertemu dengan gadis kecil yang ia pikir adalah Angela. Tapi saat ngelinguk, ternyata gadis itu adalah zombie yang langsung menyerang Terry, begitu pula dengan para zombie lain. Sehingga Terry pun berakhir mati mengenaskan. Di samping itu, Valentine berhasil menemukan Angela yang asli dan membawanya ke tempat yang aman. Namun ternyata musuh mereka bukan hanya zombie manusia saja, tapi ada juga anjing-anjing zombie yang jauh lebih ganas. Untungnya saat Valentine mulai kewalahan, Nicole tiba-tiba muncul membantu Valentine dan Angela. Akan tetapi saat Nicole sedang berkenalan dengan Valentine, ia ditubruk oleh anjing zombie dan berakhir mati mengenaskan. Valentine kemudian berusaha menyelamatkan Angela dari kejaran anjing-anjing tersebut. Ia lalu menyalakan beberapa gas dan melemparkan korek api. Namun sayangnya korek itu mati. Di saat itu juga Alice datang dan segera melemparkan rokoknya yang masih menyala ke gas tersebut, sehingga ledakan besar terjadi dan membunuh para anjing-anjing zombie. Setelah kejadian itu, Alice sadar kalau Angela sudah terinfeksi sangat parah. Dan saat Alice mengecek tangan Angela, terdapat bekas suntikan yang cukup banyak. Ternyata selama ini Angela membawa obat penawar sendiri dan menyuntikannya ke tubuhnya sendiri setiap kali tergigit oleh zombie. Angela lalu mengaku kalau ia diberi obat itu oleh ayahnya karena sejak kecil Angela kurang sehat dan bahkan tak bisa berjalan dengan sempurna. Jadi Dr. Charles membuatkan obat khusus untuk putrinya itu. Dan obat itu tak lain lagi adalah T-virus yang awalnya bisa membuat orang sakit menjadi sembuh. Sampai akhirnya Umbrella mengambil alih temuan T-virus Dr. Charles dan memodifikasinya menjadi virus yang bisa menghidupkan orang mati. Setelah mendengar cerita dari Angela, mereka bertemu dengan Charles dan LG. Dan saat mereka tahu kalau Charles terinfeksi, Alice pun mengatakan kalau ia memiliki obat penawarnya. Tapi sebelum memberikan penawarnya, Alice lebih dulu mengangkat telepon dari Charles yang memberitahu mereka kalau ada helikopter yang akan lepas landas dalam waktu 45 menit di balai kota. Dan itu merupakan transportasi terakhir di Recon City. Tanpa pikir panjang, mereka pun segera pergi ke balai kota sebelum terlambat. Sementara Dr. Charles tiba-tiba dipergoki oleh Mayor Timothy yang langsung mematikan akses Dr. Charles, sehingga ia tidak bisa lagi menghubungi Alice. Selama perjalanan menuju ke balai kota menggunakan mobil, Alice menyuntikkan penawar ke tubuh Charles sehingga kini Charles tidak akan berubah menjadi zombie. Alice lalu merekam menggunakan handycam Terry dan mulai menceritakan tentang dirinya serta awal mula semua kekacauan ini terjadi. Singkat cerita, mereka hanya sampai di tempat balai desa balai kota dan mulai menjatuhkan beberapa penjaga. Alice juga menunjukkan aksinya dengan mengikat dirinya sebelum ia turun dari gedung untuk menjatuhkan para penjaga lain.
Setelah melawan para penjaga, Alice serta yang lain sampai di helikopter dan berniat untuk pergi cepat-cepat. Namun tiba-tiba Mayor Timothy muncul dan mengarahkan senjatanya ke Angela. Alhasil mereka pun tak bisa melakukan perlawanan sehingga Mayor menangkap mereka semua, termasuk Dr. Charles. Setelah itu, Mayor Timothy menyuruh Alice agar melawan Nemesis, atau jika tidak maka ia akan membunuh teman-temannya. Namun Alice tidak peduli dan langsung menolaknya. Hal itu tentu saja membuat Mayor marah dan menembak mati Dr. Charles. Karena korban selanjutnya adalah Angela, Alice pun mau tak mau Alice harus duel melawan Nemesis. Pertarungan antara Alice dan Nemesis berjalan dengan sangat sengit. Sampai akhirnya Nemesis mengambil besi untuk dijadikan senjata. Namun Alice melawannya dengan sangat baik. Sampai akhirnya di suatu titik Alice melihat besi tajam di belakang Nemesis. Alice pun langsung menendang-nendang Nemesis hingga akhirnya monster itu tertusuk besi tajam tersebut. Tapi di saat itu juga Alice ingat tentang kejadian Matt di film sebelumnya yang dibawa para ilmuwan untuk dilakukan program Nemesis. Dan di titik inilah Alice baru sadar kalau monster Nemesis itu adalah Matt. Finish him. Setelah kejadian itu, Mayor Timothy memaksa Alice untuk membunuh Nemesis dan minta Alice untuk ikut bersamanya. Hal ini karena Alice memiliki sesuatu yang istimewa di dalam tubuhnya, yaitu antivirus. Namun tentu saja Alice menolak karena Matt adalah temannya. Dan ternyata kepedulian Alice ini menghidupkan kembali sifat manusia Matt yang sebelumnya dan membela Alice dengan menyerang para pasukan Umbrella. Serangan itu membuat Carlos dan Valentine memiliki kesempatan untuk memotong ikatan mereka dan bergabung dengan Alice untuk melawan pasukan Umbrella. Di tengah aksi tembak-tembakan, muncullah dua helikopter yang bersiap untuk menembak Alice. Tapi untungnya Nemesis Matt muncul dan lebih dulu menembakkan RPG-nya ke arah heli, sehingga kedua heli itu pun meledak. Tapi sayangnya, Matt terkena sisa-sisa dari ledakan helikopter tersebut. Setelah kejadian itu, Alice, Valentine, Carlos, Angela, serta LG melarikan diri menggunakan salah satu helikopter. Dan saat Mayor Timothy mencoba untuk ikut mereka, Alice langsung melemparkannya, sehingga Mayor Timothy langsung diserang oleh segerombolan zombie, termasuk Dr. Charles yang kini sudah menjadi zombie. Karena sebelumnya Dr. Charles sudah terinfeksi, dan setelah ditembak mati, ia pun hidup kembali sebagai zombie. Kini tanggal 30 September, dan matahari sudah mulai terbit. Sesuai dengan rencana Umbrella, sebuah rudal N2 pun meluncur di atas Recon City dan menghancurkan seluruh kota. Akibat ledakan itu, helikopter yang ditumpangi Alice dan yang lain pun terkena imbasnya. Gelombangnya sampai mengenai helikopter sehingga sebuah besi terbang ke arah Angela. Namun Alice langsung pasang badan hingga membuat besi itu tertusuk di badannya. Helikopter itu kemudian jatuh di pegunungan Arklay. Tak lama kemudian, helikopter mereka ditemukan oleh pihak Umbrella. Tetapi mereka hanya menemukan tubuh Alice saja, sedang yang lain tidak ditemukan. Tak hanya itu, video dari kamera Terry juga dirilis di publik. Berita di seluruh dunia pun kemudian ditampilkan dan mengungkapkan tentang kecurigaan publik terhadap Umbrella. Tetapi Umbrella yang memiliki banyak backingan malah menutup-nutupi insiden ini dan mengatakan kalau video yang dirilis di publik hanyalah lelucon konyol tentang kecelakaan di Recon City. Umbrella juga menjelaskan kalau Umbrella itu sebenarnya membersihkan Recon City dari virus dan ledakan yang terjadi di Recon City karena adanya reaktor pembangkit listrik yang rusak. Tak hanya itu saja, Umbrella juga mengungkapkan kalau video yang diambil Terry itu hoak dan mereka akan menangkap Valentine serta Carlos yang ditetapkan sebagai pelaku penyebaran hoak.
Sementara itu, Alice dibawa ke stasiun penelitian Umbrella, di mana setelah beberapa minggu, sebuah suara misterius memberitahu Alice agar bangun. Alice pun terbangun di tangki air dan luka-luka di tubuhnya sudah sembuh sepenuhnya. Ilmuwan Umbrella yaitu Dr. Sam Isaac serta dokter lainnya pun mencoba menginterogasi Alice. Awalnya Alice terlihat seperti bingung, tapi setelah ingat beberapa kejadian sebelumnya, Alice pun berbicara dengan nada mengejek kalau ia ingat semuanya sebelum akhirnya ia menyerang mereka. Alice kemudian keluar dari fasilitas tersebut dan dihadang oleh puluhan penjaga bersenjata. Tapi tiba-tiba, Valentine, Carlos, serta LG muncul dan menyamar sebagai karyawan Umbrella. Carlos lalu menunjukkan ke para penjaga sebuah surat perintah untuk menahan Alice. Alhasil, para penjaga pun mundur dan Alice dibawa oleh Carlos ke dalam mobil, di mana di dalam mobil itu sudah ada Angela. Lalu setelah mereka pergi, Dr. Sam mengaktifkan remote-nya agar mengaktifkan program Alice. Seketika mata Alice pun menunjukkan logo Umbrella dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Resident